Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kita boleh bersama-sama hadir dalam hadirat Tuhan. Biarpun kita di rumah kita masing-masing, kita boleh bersama keluarga untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, di Minggu Advent ini kita akan menyanyikan lagu-lagu Natal, yaitu lagu pertama yaitu Di Malam Sunyi Bergema. Malaikat
kesucian yang kudus. Mari saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kita mengaku segala dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Kita mau minta ampun pada Tuhan. Seperti ayat dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Pagi yang indah kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan, untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan, kasih setia Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam kebutuhan yang selalu tercukupi yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan, keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, pasangan hidup, anak-anak kami ya Tuhan, orang tua kami, dan semua yang kami sayangi ya Tuhan, yang kami cintai ya Tuhan, yang bersyukur ya Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Engkau, dan kami boleh terlalu rindu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Tuhan, Kau yang beracara kepada setiap kami ya Tuhan. Kau yang telah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jika Tuhan akan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam lagu pujian Gita Sorga Bergema. Kita bersama-sama memuji Tuhan karena telah lahir Raja Mulia, Raja yang membawa damai dan sejahtera yang telah turun ke dalam dunia ini. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Petunjuk hidup baru diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita akan bersama-sama membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14.
Lukas 2 ayat 8 sampai 14 dengan tema gembala-gembala. Saya akan membacakan yang ayat yang genap dan saudara membacakan ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai ayat yang 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Sama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Berbahagialah yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam kehidupannya. Amin. Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun, yaitu masuk di dalam bulan Desember. Kurang lebih 2 minggu lagi kita akan melewati tahun 2020 ini, tahun yang penuh mungkin perjuangan ya buat kita ya, mungkin penuh kedukaan, kesukaan, dan semua yang campur di dalam kehidupan kita pada tahun ini. Saudara, saya ingat pada tahun lalu, sebelum pandemi ya, itu saya mempunyai tekad untuk pada tahun ini membaca Alkitab sampai habis ya, satu Alkitab. Jadi puji syukur kepada Tuhan, saat ini saya sudah masuk di firman Tuhan Zakaria, masalah Zakaria dan Wahyu ya, sudah hampir selesai perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saya juga berharap saudara-saudara juga tetap setia di dalam membaca Alkitab ya, karena firman Tuhan banyak pengajaran di dalam Alkitab ya. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan ajaran, nasihat, teguran, dan apapun. Tidak ada lagi buku yang dahsyat ya di dunia ini kecuali firman Tuhan. Saya berharap juga saudara tetap setia membaca Alkitab terus ya. Di tahun yang baru nanti juga kita boleh bertekad untuk terus setia di dalam membaca firman Tuhan, dan juga untuk saat ini juga kita boleh menyambut Natal ya, kita boleh bersuka cita, kita boleh menghadapi hari-hari kita dengan setia kepada Tuhan, dengan sukacita bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini, Tuhan telah lahir untuk kita semua, sehingga kita sebagai anak Tuhan boleh tetap bersuka cita di dalam kondisi apapun. Mari saudara, saya undang untuk menyanyikan satu buah lagu, biar Natal ada di hati kita semua, di hati saudara, di hati keluarga saudara, sehingga Natal ini, pada tahun ini boleh sungguh menjadi Natal yang paling berkesan, Natal yang memberikan kedamaian, kesukacitaan kepada saudara semua, sehingga kita boleh merasakan kasih Allah di dalam hati kita semua. Layakkan
sejajar dari antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Mari saudara, dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama datang untuk berdoa, bicara kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, yang pertama ya Tuhan, khususnya untuk kondisi di seluruh dunia ini ya Tuhan, yang sedang menghadapi pandemi virus corona ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk negara kami, negara Indonesia ini ya Tuhan, yang sedang menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memimpin, berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat tinggi, para di pusat maupun di daerah ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka hikmat bijaksana di dalam memimpin negara ini Tuhan, dan mengambil keputusan-keputusan yang terbaik ya Tuhan untuk rakyat Indonesia ini ya Tuhan, sehingga negara kami ya Tuhan boleh melewati krisis pandemik ini ya Tuhan, dan boleh melewati dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk segala dana yang dibutuhkan, bantuan-bantuan sosial ya Tuhan, yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan, kepada mereka yang mengalami dampak yang terbesar. Biarlah Tuhan menolong agar bantuan ini boleh tersalurkan dengan baik ya Tuhan, boleh sampai kepada mereka yang membutuhkannya ya Tuhan. Dan Tuhan yang menolong agar juga para tenaga medis ya Tuhan yang bertugas dengan penuh tenaga, dengan perjuangan ya Tuhan yang sangat besar ya Tuhan menghadapi kondisi ini Tuhan. Biar Tuhan berikan kepada mereka kesehatan selalu, kekuatan, sukacita di dalam melayani orang-orang yang sakit, para pasien ya Tuhan, sehingga para pasien yang ada, baik itu di rumah sakit ataupun yang sedang isolasi mandiri juga ya Tuhan, mereka juga boleh disembuhkan dan boleh menghadapi kekuatan pertolongan Tuhan yang akan menolong setiap mereka ya Tuhan, menghadapi hari-hari yang mereka lalui ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya juga untuk gereja kami ya Tuhan, Gereja Sion HK ini, kami berdoa untuk setiap para hamba Tuhan, untuk para pengurus, majelis gereja ya Tuhan, para aktivis, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, dan juga pada jemaat di gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami kesehatian di dalam pelayanan, hati yang boleh bersukacita ya Tuhan di dalam melayani Tuhan, dan juga Tuhan berkati setiap keluarga di jemaat ini ya Tuhan, baik itu orang tua kami,
para keluarga, para anak-anak kami ya Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan, pasangan hidup kami, dan seluruh saudara-saudara kami ya Tuhan, di dalam keluarga besar Gereja Sion HK ini, biar Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan mereka ya Tuhan, Kau yang menolong dengan kekuatan dan sukacita di dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka ya Tuhan, di dalam apapun yang mereka lakukan, boleh sungguh memuliakan nama Tuhan, dan mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, beriman senantiasa ya Tuhan, dan boleh bersama-sama melewati kondisi-kondisi yang ada, krisis yang terjadi di negara kami, biarlah boleh juga dihadapi dengan baik oleh semua jemaat kami ya Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk sekolah SPU ini ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru yang mengajar, kepada mereka juga ya Tuhan, berikan kepada mereka pengajaran yang benar ya Tuhan untuk murid-murid sekolah SPU ini. Mereka juga boleh tetap setia, mereka juga diberikan kesehatan Tuhan, dengan sukacita dalam mengajar ya Tuhan, membimbing anak-anak SPU ini Tuhan, sehingga siswa-siswa yang ada boleh belajar dengan baik juga ya Tuhan, dan kondisi apapun mereka juga boleh melewati masa-masa sekolah mereka dengan baik ya Tuhan. Tuhan pakai juga sekolah ini Tuhan, boleh sungguh menjadi sinar di dalam lingkungan sekitar tempat ini ya Tuhan, agar sekolah ini boleh tetap menjadi sekolah yang memuliakan nama Tuhan, dan boleh juga menjangkau seluruh daerah-daerah di sini ya Tuhan, untuk boleh percaya kepada Tuhan, boleh setia di dalam kondisi apapun, dalam pelayanan-pelayanan yang ada di sekolah kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, khususnya untuk keluarga-keluarga kami ya Tuhan, berikan kepada kami hati yang sungguh setia kepada Tuhan. Di dalam masa-masa kondisi ini Tuhan, kami juga boleh tetap setia kepada Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami ini, yang hanya kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara saya undang untuk kita menyanyikan satu buah lagu, Hai Kota Mungil Bethlehem, di mana Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Hai Kota Mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal, harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Tenang di malam sunyi, terang surga berseri. Demikianlah karunia bagimu diberi. Datangnya Dia yang
yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami, khususnya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga yang kami kasihi, semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami bersyukur bagaimana Tuhan sudah memimpin kami, dan hari ini biarlah firman Tuhan itu boleh berbicara kepada kami, menolong kami ya Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh damai di dalam Tuhan dan yang memberikan satu pengharapan yang baru. Terpujilah namamu ya Tuhan dan berkatilah firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah damai sejahtera Natal. Kita akan bersama-sama membuka bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 14 sampai 15, kemudian Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Lukas 2 ayat 14 sampai 15 demikian bunyi firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Satu bagian lagi di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena dia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat, yang mengingatkan kepada kita tetap bersuka cita, tinggal di dalam satu pengharapan untuk menyambut kedatangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah damai sejahtera Natal. Keadaan damai tanpa konflik tentunya dirindukan oleh semua orang. Kita rindu bahwa semua orang baik di dalam keluarga kita, baik di dalam masyarakat, bangsa dan negara, hidup berdampingan damai satu dengan yang lain. Saudara, sebab itulah maka di dalam Kamus Bahasa Indonesia memberikan satu definisi tentang kata damai adalah bahwa tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, selalu aman sentosa. Saudara, tetapi mungkinkah keadaan yang demikian terjadi dalam satu komunitas di mana kita berbeda satu dengan yang lain? Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Sepertinya sulit untuk mencapainya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu Alkitab mencatat bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada lagi yang namanya damai sejahtera yang dimiliki oleh mereka. Dosa merusak hubungan manusia dengan yang lain. Adam menuduh Hawa, Hawa menuduh ular. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan, tidak lagi kemudian menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Saudara, tumbuh-tumbuhan pun tumbuh dengan semak belukar. Sehingga manusia ketika mau mendapatkan sesuatu, mereka harus berusaha, mereka harus berjerih lelah, keluar keringat untuk mendapatkan
apa yang sedang mereka usahakan. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Saudara tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa pertama kali manusia diberikan perintah yaitu untuk mengusahakan dan memelihara bumi ciptaan Tuhan. Tetapi saudara, hari-hari ini saudara bisa melihat bagaimana manusia mulai mengeksploitasi, manusia mulai merusak bumi. Demi apa saudara? Demi kepentingan sendiri atau kelompok. Sehingga saudara tidak heran bahwa bencana alam yang bertubi-tubi dirasakan oleh siapa? Manusia itu sendiri. Saudara, saat ini pun dunia tidak mengalami rasa damai, saudara. Saudara, seperti yang didefinisikan secara umum, bahwa manusia tidak lagi merasa aman sentosa. Saya kasih contoh saudara, saat ini pandemi COVID-19 yang belum pernah selesai. Dan saudara, ada satu harapan bagi masyarakat bahwa vaksin itu yang diberikan itu bisa menolong kita untuk keluar dari masalah. Tapi saudara, bukankah manusia itu senantiasa merasa tidak nyaman, tidak aman? Kalau misalnya keluar dari rumah, bertemu dengan orang, masuk lagi ke rumah, saudara, ada satu rasa di mana kita merasa begitu parno, saudara. Rasa tidak nyaman dan damai sejahtera itu seakan-akan hilang dari kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari tema kita damai sejahtera Natal. Saya akan membagikan dua hal. Yang kita pelajari adalah satu, bahwa damai sejahtera hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Saudara, banyak orang mengalami tekanan hidup. Mereka mencari orang lain untuk membantu mereka. Mereka mencari psikolog, mereka mencari konselor, dan ini tidak salah. Tetapi yang harus kita ingat adalah bantuan manusia, pertolongan manusia bersifat sementara. Karena yang bisa kita bantu adalah apa yang kelihatan nampak dari luar. Tetapi saudara, hati manusia tidak ada yang bisa diubah kecuali saudara, Tuhan yang mengubahnya. Saudara, berbeda dengan damai sejahtera yang Yesus berikan. Yesus tidak hanya mengobati kehidupan manusia itu hanya dari luar saja. Tetapi Yesus mengobati apa yang dari hati kita, pikiran kita. Sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita yang bukan karena situasi dan kondisi. Saudara, Yesaya 8 ayat 23-9 memberikan suatu gambaran bagi kita tentang bangsa Yehuda yang tertindas dan terancam karena bangsa Aram dan Israel. Sehingga Raja Ahaz mengambil satu keputusan yang salah. Dia meminta bantuan kepada siapa? Dia meminta bantuan kepada Asyur. Karena dia merasa bahwa Asyur itu adalah bangsa yang besar. Asyur itu bisa membantu dia keluar dari masalah. Tetapi saudara, ternyata salah. Karena bangsa Asyur memanfaatkan kesempatan sehingga mereka hidup lebih lagi ditindas. Hidup lagi di dalam penderitaan. Sehingga Yesaya mengatakan bahwa bangsa Yehuda itu sedang berada dalam satu kegelapan. Tidak ada harapan, dipimpin oleh seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Yang boleh dikatakan tidak bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selama ini memimpin hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yesaya berkata, bersyukurlah kepada Tuhan karena tidak selamanya kesuraman, penderitaan, kegelapan itu menimpa bangsa Yehuda. Karena di tengah-tengah kesuraman, di tengah-tengah kegelapan, Tuhan akan memberikan satu terang di tengah kegelapan. Memberikan sukacita yang besar seperti orang yang selesai memanen atau membagi-bagikan jarahan. Saudara, kalau orang selesai memanen, mereka akan bersorak-sorak. Mereka akan bersyukur, memuji-muji Tuhan. Mereka akan bersukaria bersama dengan teman-teman. Maka saudara, itulah yang digambarkan oleh Yesaya. Suatu saat nanti ketika terang itu datang, maka terang itu memberikan sukacita. Terang itu memberikan damai sejahtera. Orang-orang akan bersorak-sorak dan membagi-bagikan jarahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya kedatangan Raja Damai itu mematahkan penindasan. Saudara, mengapa demikian? Maka firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Dan namanya adalah Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, apa artinya Raja Damai? Gitu ya. Raja Damai itu artinya adalah orang
yang dapat menghapus hal-hal yang merusak damai itu sendiri. Dengan cara bagaimana saudara? Yaitu menjadikan dirinya korban demi memberikan damai sejati bagi manusia. Dan saudara, dan itulah yang bisa dilakukan hanya satu orang, yaitu Yesus sendiri. Yesus adalah Raja Damai. Melalui kematiannya di atas kayu salib menjadi jalan pendamaian antara siapa? Kita manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Saudara, itulah damai sejahtera yang Yesus berikan, berbeda tentunya dengan damai yang didefinisikan oleh dunia ini. Karena damai sejahtera Yesus bukan tergantung dengan situasi kondisi atau perasaan kita saja. Tetapi saudara, di tengah-tengah kecekaman, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah apa yang kita alami saudara, Yesus itu ada bersama dengan kita. Kita tidak pernah sendiri menghadapi masalah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi saudara sayangnya bahwa Alkitab memberikan satu gambaran bagi kita. Ternyata tidak semua orang merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saya memberikan satu contoh bagi kita, yaitu siapakah orang yang tidak mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dengan jelas Alkitab berkata, yaitu Raja Herodes. Saudara, Raja Herodes ketika Yesus itu lahir, dia itu begitu menderita. Karena kelahiran Yesus, dia tidak merasakan damai sejahtera seperti yang dimiliki oleh orang-orang saudara yang mengharapkan kedatangan Mesias yang membebaskan mereka dari perbudakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa reaksi daripada Herodes? Herodes dikatakan dia terkejut ketika dia mendengar berita tentang kelahiran raja orang Yahudi, saudara. Kata terkejut menarik bagi saya karena di dalam bahasa asli memberikan satu gambaran bukan hanya terkejut kaget begitu. Tetapi terkejut artinya adalah dia ada rasa kepanikan, ada rasa gelisah, ada rasa ketakutan. Dan seorang penafsir mengatakan bahwa Herodes itu kenapa dia gelisah dan takut? Karena sebenarnya dia sudah memperoleh kerajaan dengan kejahatan yang besar. Dengan mencurahkan begitu banyak darah. Dia adalah seorang Idumea dan sangat mudah curiga, bersifat kejam terhadap orang lain, terutama juga bisa terhadap keluarganya. Menurut beberapa sejarawan mengatakan bahwa dia membunuh istrinya sendiri, ibu mertuanya, 3 anak laki-lakinya. Karena apa? Karena dia curiga bahwa mereka itu mau merebut tatanya. Saudara coba bayangkan ya, sehingga muncul satu kalimat berkata, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anak laki-lakinya. Karena saudara, Raja Herodes untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, dia tidak mau makan babi. Jadi saudara, dia boleh sungguh-sungguh ingin mengambil hati orang Yahudi. Dan dia tidak mau melanggar dan melakukan apa yang tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau jadi babinya Herodes itu jauh lebih aman daripada menjadi anggota keluarganya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan berkata, ketika dia mendengar ada satu berita kelahiran raja orang Yahudi, maka dia khawatir. Dia mulai gelisah, dia pun tidak punya satu damai sejahtera, dia tidak suka ada orang yang menyaingi dia. Dan dia berusaha melakukan tindakan yang sangat kejam untuk mengamankan kedudukannya. Saudara, manusia itu pada dasarnya bisa memiliki satu dorongan yang kuat untuk berkuasa. Jikalau ambisi itu tidak dikendalikan dengan baik, maka itu menjadi ambisius. Yang kemudian saudara mendorong dia, menguasai dia itu adalah hawa nafsunya akan kekuasaan. Inilah yang terjadi pada Raja Herodes. Raja Herodes tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kekuasaannya, sehingga hidupnya tidak mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi dunia ini. Saudara, hal yang kedua, bahwa reaksi daripada Herodes adalah dia marah. Marah artinya dia tidak senang, tidak ada lagi sukacita. Saudara, ketika dia merasa diperdaya oleh orang-orang Majus,
Maka kemarahannya itu bukan hanya karena orang Majus tidak lagi kembali lapor kepada dia. Tetapi saudara, karena dia gagal melaksanakan maksud terselubungnya, yaitu untuk membunuh bayi yang baru lahir itu. Sehingga saudara, dia melakukan yang namanya pembantaian yang sangat kejam bagi siapa? Anak-anak di bawah 2 tahun. Saudara, di dalam persiapan kita menyambut Natal ini, apakah di hati kita memiliki damai sejahtera daripada Yesus itu sendiri? Ataukah kita seperti Herodes, saudara, yang masih gelisah, takut, panik, masih menyimpan kemarahan, sehingga tidak ada lagi satu sukacita? Saudara, apa yang dialami oleh Raja Herodes sebenarnya itu merupakan gambaran bagi umat manusia pada saat ini, bukan? Di hati kita bisa saja tidak ada lagi damai ketika kita melihat seseorang itu berhasil tersaingi dan kita mulai iri dan mulai gelisah. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu." Saudara, sejak Yesus lahir sampai kemudian dia naik ke surga, bahkan sampai saat ini, janji itu tidak pernah kadaluarsa. Dia telah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Maka penyertaan Tuhan itu akan berlaku sampai saat ini juga bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada hal apapun di dunia ini yang dapat merebut damai sejahtera yang Kristus anugerahkan bagi kita. Saudara, menarik, ada satu tulisan yang saya kutip dari seorang yang bernama Rick Warren. Rick Warren menulis demikian, "Kedamaian dunia takkan ada tanpa kedamaian di tengah bangsa-bangsa. Kedamaian bangsa takkan ada tanpa kedamaian di tengah-tengah komunitas kita. Kedamaian komunitas takkan ada tanpa kedamaian di tengah keluarga kita. Kedamaian keluarga takkan ada tanpa raja damai bertatah dalam hati kita." Saudara, pertanyaan bagi kita adalah, apakah Yesus sebagai sang raja damai itu ada di dalam hidup kita dan keluarga kita? Saudara, hal yang kedua yang kita pelajari adalah yang kedua, menjadi pembawa damai. Saudara, kata damai dalam bahasa Ibrani shalom, Yunani airin atau tulisannya erene, itu bukan hanya berbicara saudara tidak bertengkar satu dengan yang lain. Tetapi saudara, di situ juga berbicara tentang adanya hubungan yang benar dan baik dengan sesama. Saudara, Matius 5 ayat yang ke-9 berkata kepada kita, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudara, kata pembawa damai itu artinya kita pertama membawa kabar baik. Membawa kabar baik Injil kepada orang lain dan hidup sebagai pembawa kabar baik. Saudara, dengan cara hidup damai satu dengan yang lain, kita menjauhi yang namanya kejahatan. Dan kita belajar satu hal, berdamailah dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri, kita akan sulit membawa damai itu sendiri kepada orang lain. Bagi keluarga kita atau bahkan bagi rekan-rekan teman sepelayanan kita. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Michael Jackson, yang saya percaya bahwa setiap kita tahu, saudara. Mungkin saudara-saudara juga ada yang senang dengan Michael Jackson dengan lagu-lagunya. Dia lebih dikenal dengan King of Pop, saudara. Yang kita tahu adalah dia mengalami satu perubahan baik wajah maupun warna kulit. Kalau saudara perhatikan, terutama bagian hidungnya itu berbeda ya saudara ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun operasi plastik yang dia lakukan itu sejak karena waktu konser lalu dia terjatuh, lalu akhirnya hidungnya harus dioperasi terus menerus, tetapi itu menjadi obsesi dia.
Karena saudara, dia sering mendapatkan hinaan terutama dari ayahnya yang mengatakan, yang menertawakan hidungnya itu tidak bagus, hidungnya itu besar. Sehingga saudara, dia tidak bisa menerima keadaan dirinya. Dia merasa selalu ada yang kurang. Dia merasa selalu ada yang harus dia ubah. Dari bentuk tubuhnya, dari hidungnya, dari warna kulitnya saudara. Kalau saudara lihat gambarnya ya. Jadi saudara, hidupnya tidak mengalami yang namanya kedamaian sejati. Waktu dia masih hidup, dia juga mengubah agamanya, kepercayaannya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena dia sangat dipengaruhi oleh kakaknya. Karena dia berkata bahwa agama yang baru ini adalah agama yang membawa dia merasa damai, sejahtera. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah betul sesungguhnya demikian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sayangnya sampai kemudian dia tidak ada, kedamaian itu belum dia dapatkan. Karena dia terus menerus melakukan operasi dan tidak bisa menerima diri dengan baik. Tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Saudara, orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia akan merasa minder. Bahkan dia bisa bersikap sombong sebaliknya. Dia berharap terlalu besar terhadap dirinya sendiri. Dan ternyata apa yang dia inginkan tidak tercapai, maka dia akan kecewa. Saudara, terlalu perfeksionis, terlalu ambisius. Lama-kelamaan saudara, kita tidak bisa menjadi pembawa damai, khususnya bagi diri kita sendiri. Mengasihi diri kita, melihat diri kita itu berharga, itu sangat penting dan memulihkan gambar dan rupa kita di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini berita Natal bagi kita adalah seperti malaikat sampaikan kepada para gembala. Para gembala mendapatkan kabar Natal yang luar biasa, di mana malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah orang yang mendapatkan damai sejahtera Natal itu? Yaitu saudara, jawabannya manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, dan para gembala waktu itu adalah orang yang diperkenan oleh Allah di dalam mendengarkan kabar baik Natal yang pertama di dalam kehidupan mereka. Berita itu saudara memang tidak langsung mengubah status kehidupan mereka menjadi orang yang kaya. Tetapi setidaknya saudara, berita itu membawa damai sejahtera, mengubah konsep hidup mereka terhadap diri mereka maupun terhadap orang lain. Dan juga membawa sukacita Natal itu. Dan mereka dengan gembira membawa kabar itu kepada orang lain. Menceritakan tentang damai sejahtera Natal yang mereka sudah peroleh dan mereka dengar pertama kali oleh malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya juga menantang setiap kita. Kita yang semua sudah sekian lama menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan kita sudah mendapatkan damai sejahtera Natal itu sendiri. Apakah kita juga mau menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita mau sama seperti gembala dengan sukacita kita memberitakan kepada orang lain bahwa Natal sesungguhnya adalah Kristus itu lahir bagi kita, Kristus menjadi pendamai bagi kita, dan maukah kita menerima damai sejahtera itu yang daripada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus yang hadir sudah menjadi pendamai kita, maka saudara jadilah pendamai bagi orang lain, sesamamu, dan juga bagi dirimu sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berita Natal yang boleh kami dengar melalui firman Tuhan. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita Natal itu kepada para gembala, maka Tuhan, Engkau menyampaikan satu berita damai sejahtera bagi dunia. Kami menyadari ya Tuhan, kami sangat membutuhkan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena damai daripada dunia hanya tergantung kepada situasi dan kondisi, bahkan perasaan kami.
Tapi ketika kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan, itu sungguh mengubah konsep hidup kami. Karena di tengah-tengah setiap masalah kami, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Natal ini boleh ada di tengah-tengah keluarga daripada jemaat Tuhan. Dan mereka merasakan bahwa Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di dalam setiap situasi dan kondisi yang mereka hadapi saat ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita fokus kepada Allah sumber berkat dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.